Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Kali ini kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai KD 3.16 dan KD 4.16, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi serta menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk lebih lanjutnya, perhatikannya penjelasan berikut ini. Adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai KD 3.16, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu peserta didik dapat 1. Menentukan langkah-langkah dalam menelaah unsur-unsur buku fiksi yang dikomentari. 2. Menentukan langkah-langkah dalam menelaah unsur-unsur buku non-fiksi yang dikomentari. 3. Menelaah unsur-unsur buku fiksi. 4. Menelaah unsur-unsur buku non-fiksi. Baiklah, mari kita mengingat kembali pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi kumpulan cerita karangan yang dibuat-buat dari imajinasi pengarang, yang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan dan memiliki bahasa yang konotatif serta memiliki tujuan untuk menghibur. Nah, sedangkan buku non-fiksi pengertiannya yaitu buku yang berisi kumpulan data-data berupa gambar, grafik, dan kutipan-kutipan teori, baik dari teori sendiri maupun yang diambil dari teori orang lain yang mengandung fakta sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat informatif sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca serta menggunakan bahasa yang denotatif. Baiklah anak-anak ibu, mari kita mengingat kembali mana saja yang termasuk dari buku fiksi dan buku non-fiksi berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama, Mama Berhati Emas. Nah, ini termasuk buku apa? Nah, ini adalah cerpen. Cerpen termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Nah, kemudian gambar yang kedua, Dongeng Anak Nusantara. Nah, apakah buku ini termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi? Iya, betul. Ini adalah buku fiksi. Mengapa buku dongeng ini disebut dengan buku fiksi? Ya, karena buku ini memuat tentang hayalan atau imajinasi dari si pengarang yang belum tentu kebenarannya. Selanjutnya gambar yang ketiga, apakah ini buku fiksi atau buku non-fiksi? Iya, ini adalah buku non-fiksi. Nah, mengapa buku ini disebut dengan buku non-fiksi? Karena buku ini termasuk buku biografi, yaitu tentang kehidupan nyata atau pengalaman pribadi seseorang yang dituangkan dalam bentuk buku. Selanjutnya gambar yang keempat, terampil menulis surat. Nah, apakah ini termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi? Iya, benar sekali, ini adalah contoh dari buku non-fiksi. Mengapa buku ini disebut dengan buku non-fiksi? Ya, karena buku ini termasuklah buku jenis keterampilan, yaitu terampil menulis surat. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur buku yang dapat dikomentari. Yang pertama, buku fiksi. Adapun unsur-unsur yang dapat dikomentari yaitu yang pertama, bagian cover dan identitas buku. Kedua, rincian subbab atau daftar isi. 3, judul subbab. 4, tema cerita. 5, tokoh dan penokohan. 6, penyajian alur cerita. 7, bahasanya yang digunakan. Sedangkan buku non-fiksi, unsur-unsur yang dapat dikomentari yang pertama, bagian cover buku dan identitas buku. Kedua, rincian subbab buku atau daftar isi. 3, judul subbab. 4, isi buku. 5, cara penyajikan isi buku. 6, bahasa yang digunakan. Dan 7, sistematikanya. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Dipahami anak-anak ibu? Selanjutnya, langkah-langkah menelaah unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, memperhatikan buku dengan seksama meliputi cover buku. Apakah sudah bagus warnanya? Apakah sudah sesuai gambarnya? Kemudian, buatlah komentar dari hasil pengamatanmu. Yang kedua, lihat identitas buku seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, tempat terbit, apakah sudah tercantum dalam buku tersebut. 3. Baca buku dengan teliti mulai dari judul, daftar isi, judul bab, bahasa, dan profil penulis. Jika ada yang penting, menarik atau kurang menarik,
Bisa kamu garis bawahi hal-hal yang menurutmu penting atau tidak penting tersebut. Misalnya ada kata yang salah, bahasa yang kurang sopan, dan lain-lain. Keempat, pahami isi cerita buku tersebut dari segi tokoh dan penokohan. Apakah tokoh dan penokohannya memiliki karakter yang menarik atau tidak? Kelima, telaah pula tema cerita yang diangkat. Apakah menarik, monoton, atau adaptasi dari karya lain? 6. Kemudian telaah bahasanya. Bagaimana pemakaian bahasa? Apakah bahasanya baku atau tidak baku? Gaul, campuran bahasa asing, bisa dipahami atau tidak? 7. Pahami alur ceritanya. Apakah alurnya maju atau mundur atau campuran? 8. Langkah terakhir, membuat kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Nah, itulah tadi langkah-langkah menelaah unsur-unsur buku fiksi. Pahami ya anak-anak ibu? Selanjutnya langkah-langkah menelaah buku non-fiksi. Pertama, memperhatikan buku dengan seksama, meliputi cover buku, apakah sudah bagus warnanya, apakah sudah sesuai gambarnya. Kemudian buatlah komentar dari hasil pengamatanmu. Kedua, lihat identitas buku seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan, tempat terbit, apakah sudah tercantum dalam buku tersebut. 3. Memperhatikan rincian subbab, apakah uraian yang menyeluruh dan mendetail sehingga pembaca tahu keseluruhan isi buku yang ingin disampaikan penulis. 4. Merinci judul subbabnya, apakah sudah mewakili setiap pembahasannya tiap bab dari buku. 5. Mengamati gambar, ilustrasi, tabel dalam buku, apakah sudah memperjelas isi buku. 6. Memperhatikan bagaimana penulis menyajikan isi buku. Misal, apakah kertasnya terlalu tipis atau buram, apakah halamannya terlalu banyak, dan lain-lain. 7. Memperhatikan penggunaan bahasa, apakah bahasanya sesuai dengan bidang ilmunya. Jika buku non motivasi, maka bahasanya harus persuasif. Jika buku pengetahuan, bahasanya harus dengan bahasa akademis. 8. Apakah urutan pembahasannya sudah urut atau belum? 9. Buatlah kesimpulan dari telaah yang kamu lakukan. Demikianlah langkah-langkah menelaah buku non-fiksi. Pahami ya anak-anak ibu? Selanjutnya kita akan membahas karya 4.16, yaitu menyajikan tanggapan atau komentar terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku berarti membuat resensi terhadap isi buku. Resensi adalah mengungkapkan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, atau mengkritik buku dengan maksud memberitahukan informasi isi buku kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana menyajikan tanggapan terhadap buku? Agar dapat menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca dengan baik, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. Kedua, tandailah bagian-bagian yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. 4. Bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah dibuat. Jika masih ada kesalahan, segera diperbaiki kesalahan tersebut. Berikutnya ada hal-hal yang perlu dikomentari. Model yang pertama, tampilan fisik, meliputi kelebihan atau kekurangan cover, warna, gambar, kertas, ketebalan buku, dan keterkaitan judul. Kedua, tampilan isi, meliputi kelebihan atau kekurangan identitas buku untuk fiksi, mengomentari unsur intrinsik untuk non-fiksi, mengomentari materi yang ditulis. 3. Bahasa, meliputi kelebihan atau kekurangan bahasanya sesuai atau tidak dengan konteks jenis bukunya. Contoh komentar model 1, bagian fisik. Pada cover novel yang berjudul Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990 ini sangat sesuai dengan cerita. Dengan warna abu-abu pada cover sangat cocok untuk yang menggambarkan tingkat SMA. Gambar seorang laki-laki dengan baju SMA sudah tepat, namun tidak memakai jaket, padahal pada penggambaran tokohnya Dilan sering sekali memakai jaket. Lalu terdapat gambar motor pada cover, sudah menggambarkan penggambaran keseharian yang Dilan lakukan. Untuk judul
sudah sesuai dengan nama sang tokoh yang diceritakan dari sudut pandang Milea kekasihnya. Bagian isi, identitas buku lengkap, unsur intrinsiknya sangat kuat yang ditandai dengan kekaguman banyak pembaca, khususnya kaum hawa dengan sosok Dylan yang keren dan sangat romantis. Kemudian bagian bahasa, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari anak SMA. Pengarang banyak menampilkan keahlian bahasa gombal oleh sang tokoh Dylan dengan sangat romantis. Nah, itulah tadi contoh komentar model 1 pada buku fiksi. Selanjutnya contoh komentar model 1 pada buku non-fiksi. Bagian fisik buku pada koper buku yang berjudul Teknik Seni Bermain Gitar ini sangat sesuai dengan isi buku dengan warna kuning pada koper dan dilengkapi gambar orang memetik gitar, sangat cocok dengan isi buku. Untuk judul sudah sesuai dengan isi buku. Kemudian pada bagian isi, identitas buku lengkap. Buku ini menjelaskan tutorial mudah bermain gitar, menjelaskan bagaimana memetik gitar serta mampu membedakan jenis nada. Kemudian pada bagian bahasa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cocok untuk para kalangan anak muda, disertai juga dengan kaidah AYD. Selanjutnya hal-hal yang perlu dikomentari pada model kedua. Yang pertama, data buku. Kedua, info singkat tentang terbitan atau edisi. 3, ringkasan cerita. 4, penilaian terhadap buku, kelebihan atau kekurangan. 5, data penulis. Contoh komentar model 2 pada buku fiksi. Pada bagian data buku, memuat judul buku, kumpulan dongeng bulan kuning, kumpulan dongeng Bobo ke-23, PT Penerbit Sarana Bobo, 48 halaman. Bagian info singkat tentang terbitan. Bulan Kuning adalah buku kumpulan dongeng Bobo ke-23. Di dalamnya sekitar 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Bagian ringkasan cerita, Sang Prabu dan si Petani menceritakan tentang seorang raja yang tersesat di hutan, terpisah dari seluruh punggawa dan pengawalnya. Raja berjalan sendiri dan sampailah ia di persawahan. Di situ raja bertemu dengan seorang petani sederhana di gubuknya. Si petani tidak mengenalnya sebagai rajanya. Pada bagian penilaian, kisah ini sungguh menarik. Dalam percakapan raja dan petani, kita mengetahui bahwa petani selalu bersikap ramah dan baik hati kepada tamu yang baru dikenalnya. Meskipun dongeng ini pernah dimuat oleh majalah Bobo, tetapi masih menarik untuk dibacanya. Apalagi dongengnya diilustrasikan dengan gambar-gambar indah, penuh warna, sehingga suasana dongengnya amat terasa. Pada bagian data penulis, yaitu Tim Anak, sumber Kompas, 26 Oktober 2003. Contoh komentar model 2 pada buku non-fiksi. Pada bagian data buku, judul buku Teknik Seni Bermain Gitar, penulis Pamoya, tebal buku 80 halaman, penerbit Terbit Terang, Surabaya, tahun terbit 1999. Bagian info singkat tentang terbitan. Teknik Seni Bermain Gitar merupakan buku edisi ke-15. Di dalamnya sekitar 3 bab, salah satu babnya bodi gitar, membahas bagaimana memilih gitar. Bagian ringkasan buku, teknik seni bermain gitar ini menjelaskan tutorial mudah bermain gitar. Dalam salah satu babnya, yaitu bab bodi gitar, menjelaskan bagaimana memilih gitar, lalu pada bab akord dan kunci nada memberikan sugesti kemampuan untuk membedakan jenis nada tanpa melihat akord nadanya. Pada bagian penilaian, judul buku Teknik Seni Bermain Gitar membahas teknik bermain gitar yang benar. Buku dikemas dengan apik dan menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cocok untuk kalangan anak muda, disertai juga dengan EYD. Sampul buku juga sesuai dengan isi bukunya. Buku ini lebih mengesankan karena penulis melengkapinya dengan gambar kunci nada lengkap dengan tabel akordnya. Pada bagian data penulis, yaitu Pamoya, sumber Terbit Terang, Surabaya, tahun 1999. Amati contoh komentar berikut. Membuat contoh pujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah.
Amati contoh komentar berikut, mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Selanjutnya, jika ingin membuat penilaian secara khusus adalah dengan memperhatikan aspek tertentu. Penilaian mencakup hal yang bagus dan kurang bagus, misalnya bagian isi. Contohnya, secara keseluruhan buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui umum. Kemudian, tema yang diangkat sangat menarik namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Pada bagian bahasa, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Contoh penilaian terhadap tampilan fisik, misalnya, contoh gambar dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Kemudian warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Bacalah contoh komentar berikut ini. Judul buku Karena Buku Senikmat Susu, pengarangnya Eli Damaiwati. Contoh penilaiannya atau komentarnya adalah, dari judulnya saja buku ini sudah mengandung selera untuk membaca. Pemberian judul Karena Buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Ini ditulis dengan sistematika yang runtuh sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Tugas latihan, tulislah contoh tanggapan atau resensi terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi yang kamu baca. Kerjakan di buku latihan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, mudah bukan? Baiklah anak-anak ibu, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.